Arbunien, yang hadir di sana, mendengarkan dengan tenang. Ia tidak terkejut oleh kata-kata Brockie. Ia telah mendengar kritik serupa sebelumnya, kritik yang hanya melihat seni dari permukaannya. Brockie, dengan segala semangatnya yang meluap-luap dan keyakinan diri yang tak terbantahkan, membeberkan pandangannya tentang karya seni yang sedang mereka telaah. Matanya berbinar, tangannya bergerak mengilustrasikan argumennya, dan suaranya bergema di ruangan yang dipenuhi aroma cat minyak dan debu kanvas. Ia berbicara tentang komposisi, tentang pilihan warna, tentang teknik sapuan kuas yang ia anggap kurang matang, bahkan tentang ketidaksesuaian tema dengan tren seni kontemporer. Bagi Brockie, seni adalah sebuah perhitungan matematis yang presisi, sebuah formula yang harus diikuti untuk mencapai pengakuan universal. Ia melihat keindahan dalam keteraturan, dalam keterbacaan yang lugas, dan dalam resonansi yang instan. Namun, Arbunien tidak tergerak. Ketenangan yang ia pancarkan bukanlah kekosongan, melainkan kedalaman. Ia telah lama berjalan di jalan pemahaman seni, sebuah jalan yang tidak selalu lurus dan mulus seperti jalan yang dilalui Brockie. Pengalaman bertahun-tahun dalam mengamati, memahami, dan bahkan menciptakan seni telah mengajarinya bahwa keindahan sejati seringkali bersembunyi di balik lapisan-lapisan yang tak terduga. Ia telah menyaksikan bagaimana karya-karya yang awalnya dicibir dan dianggap tidak biasa justru menjadi tonggak sejarah seni. Bagaimana ide-ide yang dianggap absurd kemudian membuka jalan bagi revolusi kreatif. Ia paham bahwa kritik yang hanya mengukur seni berdasarkan parameter yang sempit, yang hanya melihat apa yang terlihat tanpa menyelami apa yang terasa atau apa yang dimaksudkan, adalah kritik yang dangkal. Arbunien menyadari bahwa Brockie, dengan semangatnya yang militan terhadap estetika yang ia yakini, belum sampai pada tahap apresiasi yang lebih dalam. Baginya, seni adalah sebuah bahasa, dan seperti bahasa lainnya, ia memiliki dialek, idiom, dan nuansa yang membutuhkan pemahaman kontekstual. Seni yang hebat tidak selalu berbicara dalam bahasa yang terang benderang dan mudah dicerna oleh semua orang pada pandangan pertama. Terkadang, ia berbisik, ia merangkai teka-teki, ia mengajak penonton untuk melakukan perjalanan introspektif, untuk menggali makna dalam diri mereka sendiri. Dan perjalanan itu tidak selalu nyaman. Ia bisa jadi penuh dengan pertanyaan yang mengganggu, dengan emosi yang belum terartikulasi, atau bahkan dengan keheningan yang penuh makna. Mendengar Brockie terus berbicara, Arbunien merasakan secuil empati. Ia tahu bahwa Brockie tidak bermaksud buruk. Ia hanya mewakili sudut pandang yang umum, sebuah cara pandang yang tumbuh dari budaya visual yang semakin didominasi oleh kepraktisan dan efisiensi. Di era informasi yang serba cepat, orang cenderung mencari kepuasan instan, sesuatu yang dapat mereka pahami dan nilai dalam hitungan detik. Seni, dalam pandangan ini, harus segera, menarik, atau memukau agar layak disebut seni. Kekuatan provokatif, ambiguitas yang disengaja, atau bahkan kegagalan yang penuh makna, seringkali diabaikan atau disalahpahami sebagai kekurangan. Arbunien menarik napas panjang, merasakan aroma lavender yang samar-samar tercium dari meja di dekatnya. Ia teringat sebuah lukisan yang pernah ia lihat di sebuah galeri kecil di pinggiran kota tua. Lukisan itu sederhana, hampir tanpa warna, hanya berupa guratan-guratan abstrak yang tampak seperti luka yang belum sembuh. Pada awalnya, ia sendiri tidak mengerti apa yang ingin disampaikan oleh sang seniman. Namun, ia memutuskan untuk berhenti sejenak, untuk membiarkan matanya menjelajahi setiap detail, untuk membiarkan pikirannya berkelana tanpa beban penilaian. Perlahan, sebuah narasi mulai terbentuk.
Ia merasakan kesepian yang mendalam, keputusasaan yang mencekam, namun juga secerca harapan yang rapuh di balik kesuraman itu. Sang seniman tidak berusaha memukau, ia berusaha berkomunikasi. Dan komunikasi itu membutuhkan kesabaran dan keterbukaan dari penerima. Kritik Brockie. Bagi Arbunnier, seperti seseorang yang mengkritik sebuah puisi karena tidak memiliki rima yang teratur, tanpa menyadari bahwa puisi tersebut justru mengandalkan kebebasan versifikasi untuk mengekspresikan emosi yang mengalir bebas. Atau seperti seseorang yang mengkritik sebuah simfoni klasik karena terlalu banyak disonansi, tanpa memahami bahwa disonansi tersebutlah yang menciptakan ketegangan dramatis dan pelepasan yang memuaskan. Arbunnier memahami bahwa seni dapat berfungsi dalam berbagai tingkatan. Ada seni yang dirancang untuk hiburan, seni yang dirancang untuk dekorasi, seni yang dirancang untuk provokasi, dan seni yang dirancang untuk eksplorasi diri dan pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi manusia. Brockie, dengan segala antusiasmenya, tampak terlalu terpaku pada tingkatan seni yang paling umum dikenali, tingkatan yang paling mudah diakses. Ia mencari pengakuan, ia mencari validasi, dan ia percaya bahwa validasi tersebut datang dari kepatuhan pada norma-norma yang sudah ada. Arbunnier, di sisi lain, justru seringkali tertarik pada seni yang menantang norma, seni yang mengajukan pertanyaan, seni yang memaksa penonton untuk berpikir di luar kebiasaan. Ia tidak mencari sesuatu yang bagus dalam arti konvensional, tetapi ia mencari sesuatu yang benar, sesuatu yang memiliki integritas artistik, sesuatu yang berani mengabaikan kesepakatan demi kebenaran ekspresi. Arbunnier memejamkan mata sejenak, membayangkan gambaran yang dilukiskan Brockie dalam kata-katanya. Ia mencoba melihatnya melalui lensa Brockie, merasakan apa yang dirasakan Brockie. Ia memang bisa melihat beberapa kelemahan teknis yang disebutkan, beberapa aspek yang mungkin tampak kurang polished. Namun, ia juga melihat sesuatu yang lain, sebuah kejujuran yang mentah, sebuah keberanian untuk menampilkan kerentanan, sebuah upaya untuk menangkap esensi dari sebuah momen atau perasaan yang sulit diungkapkan. Terkadang, ketidaksempurnaan justru menjadi sumber kekuatannya. Ia membuat seni terasa lebih manusiawi, lebih relatable, lebih otentik. Kritik yang Brockie lontarkan, bagi Arbunnier, ibarat sebuah jamur yang tumbuh di permukaan air yang tenang. Terlihat jelas, namun tidak menyentuh kedalaman samudera di bawahnya. Arbunnier tahu bahwa ia tidak perlu membalas setiap poin yang diungkapkan Brockie. Ia tidak perlu membela karya seni tersebut secara defensif. Baginya, seni tidak membutuhkan pembelaan. Seni adalah apa adanya. Dan pemahaman tentang seni adalah sebuah perjalanan pribadi. Ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, Brockie akan menemukan keberanian untuk menyelam lebih dalam, untuk melepaskan diri dari permukaan, dan untuk merasakan ombak pasang yang berdenyut di bawahnya. Ketika Brockie akhirnya selesai berbicara, keheningan yang tercipta terasa berbeda. Bukan keheningan kekosongan, melainkan keheningan yang syarat dengan pemikiran yang tak terucapkan. Arbunnier membuka matanya, menatap Brockie dengan pandangan yang lembut, pandangan yang penuh dengan pemahaman, bukan penilaian. Mungkin ia akan menawarkan sebuah komentar singkat, sebuah pertanyaan yang memancing pemikiran, atau mungkin ia hanya akan mengangguk, membiarkan kata-katanya sendiri meresap dalam diam. Bagaimanapun, ia tahu bahwa pertukaran ini, meskipun mungkin terasa satu arah bagi Brockie, telah memperdalam pemahamannya sendiri tentang berbagai cara orang berinteraksi dengan seni. Dan dalam interaksi itulah, ia menemukan keindahan sekaligus tantangan terbesar dari dunia seni.